Di kelas 9, jumpa lagi kita dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak akan membahas soal-soal latihan PH3 sebagai persiapan PH3 di hari Kamis dengan topik listrik statis. Ada 15 soal yang saya berikan. Coba diperhatikan ya. Ini nomor 1. Perhatikan lambang atom berikut. Jika jumlah neutronnya 16, berarti neutronnya 16. Maka jumlah elektronnya adalah ion negatif ini ya. Ion negatif itu berarti dia memperoleh elektron dia ya sebanyak 2. Nah, berarti yang 32 ini apa? 32 itu nomor massa. A. Nomor massa itu menyatakan jumlah proton ditambah neutron. Kalau nomor massanya itu dia 32, berarti protonnya berapa? Neutronnya 16 kan? Berarti dari sini protonnya berarti 32 dikurang 16, berarti 16 ya. Ini jumlah protonnya. Nah, yang ditanya jumlah elektron. Karena dia mendapatkan 2 elektron, berarti kalau dia tadi nggak ada lambang ini, berarti dia proton sama elektron sama. Sekarang elektronnya berarti dia mendapatkan 2 elektron. Berarti proton ditambah 2 elektron. Berarti ini 16 tambah 2, berarti 18 elektron. Inilah jawabannya. Coba kita lihat. Berarti antara C dan D. 18 karena melepaskan 1 elektron. Salah. 18 karena menerima. Ion negatif itu menerima ya 2 elektron. Berarti jawabannya D. Seperti itu ya. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2, sebuah atom memiliki jumlah elektron. Elektronnya berarti itu ada 6. Karena melepaskan 2 elektron. Kalau dia melepaskan 2 elektron, berarti ini nanti ion positif dia nanti ya. Ion positif. Nah, berarti jika jumlah neutronnya berapa? 7. Maka jumlah proton dan nomor massanya adalah berapa protonnya, berapa nomor massanya A. Sudah pasti nanti karena dia itu melepaskan 2 elektron, berarti protonnya itu sama dengan elektron kalau dia netral ya. Tapi karena dia nggak netral, berarti protonnya itu harus elektronnya ditambah melepaskan 2. Jadi elektron tambah 2 ya. Berarti protonnya sama dengan elektronnya 6 tambah 2. Berarti protonnya itu 8. Nah, artinya apa? Sebenarnya elektronnya itu harusnya 8. Tapi karena dilepas 2 berarti jadi 6 gitu kira-kira ya. Berarti kalau ada protonnya 8, berarti nomor massanya proton ditambah neutron. Protonnya tadi berapa? 8 ditambah neutronnya 7, berarti 15. Berarti nomor massanya 15. Berarti jawabannya 8 dan 15. Berarti jawabannya C. Seperti itu nomor 2 ya. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Jika benda D yang ini ya. Ini digosok dengan kain wol, maka benda A dan C maka muatan benda A dan C serta interaksinya adalah apa? Kalau benda D ini digosok dengan kain wol, setiap yang digosok dengan kain wol berarti nanti benda D itu adalah plastik ini ya, digosok dengan kain wol. Berarti kan plastik tadi ini plastik digosok dengan kain wol, berarti plastiknya akan bermuatan negatif. Berarti kalau negatif dia berarti kain wallnya positif ya. Ini negatif, berarti ini kan ditolak yang C ini. Ini berarti C negatif dong, karena dia sejenis. Ini B tertarik ke sini, berarti B positif. Berarti antara A dan B tertolak dia. Ini ditolak sini, ditolak sini. Ditolak dia gini kan. Nah, berarti A positif juga. Berarti kalau ditanya muatan A apa? Positif, benar. Muatan C negatif, benar. Berarti apa interaksinya? Tarik menarik, berarti positif negatif serta terjadi gaya tarik menarik. Berarti jawabannya B ya. Muatan A positif, muatan muatan C negatif, berarti terjadi tarik menarik. Oke, seperti itu nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 ini perhatikan gambar berikut. Dari gambar itu dapat disimpulkan ini gambar elektroskop ini. Elektroskop itu terdiri dari 3. Ini kepala, ini badan, ini kakinya ada 2. Di sini ada benda bermuatan negatif ini, bermuatan negatif. Kita dekatkan kemari. Maka nanti apa yang terjadi? Yang terjadi pasti muatan
negatif yang ada di sini akan terdorong ke kaki. Jadi di kaki itu jadi muatan negatif. Berarti yang tinggal di kepala muatan positif semuanya. Nah, karena dia lebih tarik ke positif ya. Berarti kalau begitu kaki-kaki akan bermuatan apa? Negatif kan? Nah, kalau negatif dengan negatif tolak menolak, ditolak kemari, maka dia nukar, ditolak kemari. Berarti kaki-kaki bermuatan negatif karena elektron mengalir dari kepala ke kaki, bukan dari kaki ke kepala ya. Jangan, dari kepala ke kaki. Jadi elektron di sini itu dari kepala ini ke kaki. Jadi jawabannya C. Oke, seperti itu nomor 4. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ini kayaknya contoh soal yang pernah saya berikan ya. Ada dua muatan 5 mikro Q2 min 4 mikro terpisah sejauh 3 mili. Tentukan besar gaya tarik menarik tetapkan. Berarti sini Q1 nya kita rubah dulu satuannya. 5 mikro 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 nya itu berarti min 4 mikro, min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jaraknya itu R 3 mili. 3 mili kalau kita rubah ke meter berarti 0,003 atau 3 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Nah, tentukan besar gaya tarik menarik. K-nya kan 9 kali 9. Berarti F-nya ya. F itu apa rumusnya? K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, berarti kalau kita hitung berarti K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya 5 kali 10 pangkat min 6. Q2 nya minnya nggak usah dimasukkan ya, negatifnya nggak usah, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi R kuadrat. R nya berapa? 3 dalam kurung ya, 3 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Nah, ini nanti kalau kita selesaikan berarti kita buat gini dulu, F sama dengan 9 kali 5 kali 4 ya, kali 10 pangkat berapa ini? 9 ditambah min 6, 3 tambah min 6, min 3 ya. Berarti 10 pangkat min 3. Pangkatnya dijumlah ya. Dibagi 3 kuadrat, berarti 9. Min 3 dikali 2, berarti 10 pangkat min 6. Berarti 9-nya dicoret. Berarti tinggal 5 kali 4, 20 kali 10 pangkat min 3 dikurang min 6. Berarti berapa ini? 20 dikali 10 pangkat min 3 min 6, min 3 plus 6. Berarti min 3 tambah 6 berarti 3 ya. Berarti 20 kali 10 pangkat 3 Newton. Nanti kita lihat pilihannya nggak ada di sini, tapi jawabannya seperti ini ya. Oke, itu yang nomor 5. Kita lanjut nomor 6. Nomor 6 ini juga pilihan ganda, ada pilihannya nanti ya. Dua muatan listrik yang terpisah sejauh 6 mili. Berarti sini R-nya 6 mili. Ini juga contoh soal yang saya buat ya. Berarti ke meter 6 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Mengalami gaya tarik menarik, berarti F-nya 80 Newton ya. Jika salah satu besar muatannya, misalnya Q1-nya itu sama dengan min 8 mikro, min 8 kali 10 pangkat mikro itu min 6 kolom. Tentukan besar muatan yang lain Q2. K-nya sudah ada. Berarti sini kalau kita buat rumusnya, berarti Q2 sama dengan apa? F dikali R kuadrat dibagi K kali Q1. Berarti Q2 nya sama dengan F nya berapa? 80 8 kali 10 itu ya, pangkat 1 ya. Terus ini R kuadrat R nya 6 kali 10 pangkat min 3, ini kita kuadratkan ya, dibagi K nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 nya itu minnya negatifnya jangan dimasukkan ya, langsung 8 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti kalau kita selesaikan Q2 sama dengan ini, kita satukan 6 kuadrat 36, berarti 8 kali 36. Ini pangkat 1, ini min 3 dengan 2, min 3 kali 2 min 6. Min 6 tambah 1 min 5 ya. Berarti 10 pangkat negatif 5 dibagi 9 kali 8, jangan dikalikan dulu, nanti kan ada yang kita coret. Berarti 10 pangkat 9 yang keluar min 6, pangkatnya dijumlah. 9 tambah min 6 berarti 10 pangkat 3 ya.
Berarti ini bisa kita rekan 8 gitu. 36 bagi 9, 4. Berarti Q2-nya sama dengan 4. Ini 3 min 5 dikurang 3. Berarti berapa ini? 4 kali 10 pangkat min 8 kolom. Itulah Q2-nya. Ini ada pilihannya juga, lupa bapak membuatnya. Tapi nanti boleh dilihat pilihannya. Seperti itu mengerjakan nomor 6. Kita lanjut nomor 7. Nomor 7 juga ini ada pilihannya, tapi ini hitungannya. Ini juga contoh soal yang saya berikan. Dua muatan masing-masing, berarti Q1-nya berapa? 4 mikro, 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2-nya sama dengan 12 mikro, 12 kali 10 pangkat min 6 kolom. Mengalami gaya tolak menolak itu 6 Newton ya. Nah, kalau muatan pertama, berarti ini muatan pertama berarti Q1 aksen ya. Diperbesar 2 kali semula, 2 kali 2 Q1 berarti 2 kali 4. 8 kali 10 pangkat min 6 ya. Ini muatan kedua diperkecil sepertiga kalinya. Q2 aksen berarti Q2 dibagi 3. Sepertiganya kan dikali sepertiga ya. Berarti berapa? 12 bagi 3, 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, berapa besar gaya tolak menolaknya? Berarti ini katakan F1. Sekarang tanya F2-nya berapa? Ini juga ada pernah saya kasih contoh soal. Berarti nanti rumusnya apa ini? F2 sama dengan Q1 aksen kali Q2 aksen dibagi Q1 kali Q2 kali F1. Berarti F2 sama dengan Q1 aksen berapa? 8. Sebenarnya nggak usah kita rubah pun satuannya nggak masalah tadi ya. 8 atau nggak usah kita rubah ya. Ini Q1 aksennya itu ini kan sama dengan 8 mikro ya. 8 lah ya, 8 mikro. 8 kali 8 lah kali ini Q2 aksen 4. Jadi min 6-nya nggak usah kita rubah. Ini Q1-nya berapa? 4. Ini kan mikro ya. 4. Ini Q2-nya 12 ya, gini maksudnya biar jangan banyak perkalian banyak. F1-nya itu 6. Tinggal kita coret ini. Berarti ini tinggal 8 kali 6, 48 dibagi 12. 48 dibagi 12 sama dengan 4 Newton. Berarti dia makin kecil ya. Seperti itu ya nomor 7. Itu nomor 7 ada pembahasannya, ada pilihannya juga ya. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8 juga sama. Ini udah pernah kita bahas. Dua muatan terpisah sejauh 5 mili mengalami gaya tolak menolak sebesar 8 Newton. Jadi kalau jaraknya itu dia 5 mili, berarti mengalami gaya tolak menolak F sama dengan 8 Newton. Jika jarak kedua diperbesar, berarti ini R1 dong. Ini R2-nya diperbesar 2 kali semula. 2 kali R1, berarti jadi 2 kali 5, 10 mili. Berarti berapa besar F2-nya sekarang ya kan? Berarti yang ini jadi F1 ya. Berarti rumusnya kemarin F2 berbanding terbalik dengan jarak ya. Berarti sini R2, sini R1 kan? Ini sama-sama dikuadratkan kali F1. Berarti kita masukkan nilainya. Di sini R1 udah mili, ini udah mili, nggak usah rubah. Satuannya berarti 5 per 10 kuadrat dikali 8 ya. Nah, kalau kita selesaikan F2 sama dengan 5 per 10 itu kan setengah ya. Ini kuadrat dikali 8. Berarti F2-nya setengah kuadrat seperempat ya. Berarti kali 8. Berarti F2-nya berapa? 8 bagi 4, 2 Newton. Ini juga sudah ada pilihannya. Kita lanjut nomor 9. 9 juga hitungannya. Jadi nanti ada seperti ini soalnya. Nanti mungkin angka-angkanya saya rubah ya. Di sini dia dua muatan masing-masing. Berarti muatan pertama Q1-nya sama dengan 8 mikro. Berarti Q2-nya ini sama dengan 12 mikro kolom. Jaraknya berarti R1 ini 2 mili. Mengalami gaya tolak menolak F1-nya itu 4 Newton. Berarti kalau muatan pertama diperbesar 2 kali semula, berarti Q1 aksen 2 kali semula, 2 kali 8. Berarti ini 16 mikrokolom. Terus muatan kedua diperkecil seperempat, berarti ini Q2 aksen seperempat dari
12 ya, berarti 3 ya, mikrokolom. Jaraknya diperbesar 2 kali semula, berarti R2 nya 2 kali R1, 2 kali 2 4 mili. Berapa besar gaya tolak menolaknya sekarang? F2. Berarti ini kombinasi ya, ini kemarin di ujian UN pernah keluar ya. Berarti F2 sama dengan Q1 aksen kali Q2 aksen per Q1 kali Q2, ini dikali lagi ya, R1 per R2 kuadrat ya, baru dikali F1. Kita masukkan nilainya. Q1 aksen 16, satuannya udah sama, nggak usah. Ini 3 per 8 kali 12 ya. Ini dikali R1 nya 2, ini juga mili, udah sama satuannya, 2 per 4 ya, kuadrat dikali F1 4. Ini 16 bagi 8 kan 2 ya, 1, 3 dengan 12, 1 sini 4 ya, berarti 2 per 4 ya, berarti F2 2 per 4 itu setengah, kali ini 2 per 4 setengah juga, setengah kali setengah 1/4 ya, dikali 4, coret 4-nya, berarti hasilnya tinggal 2 per 4, 2 per 4 0,5 Newton, setengah ya, 0,5. Seperti itu yang nomor 9 juga udah ada pilihannya. Nomor 10, benda A, ini dia konsep, benda A dan B saling digosok sehingga terjadi perpindahan elektron dari benda B ke A. Benda C dan D digosok sehingga terjadi perpindahan elektron dari benda C ke D. Maka interaksi antara benda A dan C serta B dan D. Kalau benda A, ini benda A ya, digosok dengan benda B ini. Terus katanya perpindahan elektron dari benda B ke A, dari sini. Ini elektronnya E. Berarti nanti sini jadi kekurangan elektron bermuatan positif. Ini kelebihan elektron negatif. Sekarang benda C dan D, ini C, ini D. Terus elektronnya ini berpindah dari C ke D, dari sini. Ini elektronnya. Berarti kalau ini dia berpindah kemari, ini yang kekurangan elektron, ini bermuatan positif. Ini negatif. Nah, sekarang kita lihat interaksi benda A dan C. A-nya itu negatif. Terus C-nya itu negatif, positif. Berarti negatif positif berarti tarik menarik. Berarti antara pilihan C dan D ya. Terus kalau kita lihat antara B dan D, B positif, D negatif, berarti tarik menarik juga. Berarti tarik menarik dan tarik menarik. Berarti jawabannya C. Seperti itu yang nomor 10. 11. Penangkal petir yang diletakkan di atas gedung tinggi berfungsi untuk meminimalisir terjadinya kebakaran gedung di saat terjadinya hujan yang diikuti adanya kilat. Penangkal petir hanyalah merupakan rangkaian jalur yang memiliki fungsi sebagai jalan bagi kilat petir untuk menuju permukaan bumi. Menurut kamu pernyataan tersebut benar atau salah? Sebenarnya benar ya kan, karena penangkal petir itu tujuannya adalah sebagai jalan elektron dari awan. Kalau dia nyambar ke bumi, berarti elektronnya nyambar ke penangkal petir dulu sebelum ke gedungnya. Berarti benar, karena elektron mengalir dari awan ke bumi ya. Jadi jawabannya bukan proton nggak pernah mengalir. Yang mengalir dari awan itu elektron ya. Bukan salah. Itu yang nomor 11. Nomor 12. Atom bermuatan positif karena atom tersebut jumlah protonnya lebih besar dari elektronnya. Menurut kamu benar atau salah? Kalau dia bermuatan positif, sudah pasti nanti proton lebih besar dari elektron, ini nanti bermuatan positif. Nah, kenapa dia bermuatan positif? Karena elektronnya dilepas. Kalau dilepas elektronnya, berarti negatifnya berkurang, protonnya tetap sebenarnya, tapi protonnya jadi lebih besar ya. Berarti atom bermuatan positif karena atom jumlah protonnya lebih besar dari elektronnya, benar. Menurut kamu kalian benar? Ya benar dong, karena atom tersebut bukan mendapatkan elektron. Kalau mendapatkan, dia jadi nambah elektronnya, bermuatan negatif, berarti melepaskan elektron. Berarti jawabannya D. Seperti itu yang nomor 12. Nomor 13, ini dia soal-soal bacaan gini, nanti soal-soal AKM namanya. Soal-soal AKM itu soal-soal terbaru sekarang ya. Jadi iterasi membaca.
Jawaban sebenarnya dari bacaan ini. Coba kita lihat, ikan lele air tawar asli dari perairan tropis Afrika dengan kemampuan untuk menghasilkan listrik statis. Jadi kita kata kuncinya ini ada listrik statis sampai dengan 350 volt ya. Yang kira-kira jumlahnya sama yang diperlukan untuk menggerakkan komputer selama 45 menit. Berarti dia menghidupkan komputer selama 45 menit. Ikan ini lebih siap untuk menangkal predator dari hampir semua hewan lain. Terdiri dari jaringan otot dimodifikasi. Organ listrik mereka itu membentuk lapisan agar-agar hanya di bawah kulit ikan patin itu. Dari bacaan tersebut dapat disimpulkan. Nah, jadi dia yang berkaitan dengan listriknya kita garis bawah ya. Ikan lele menghasilkan listrik dinamis. Bukan dong, dia menghasilkan listrik statis dari bacanya. Berarti salah ini. Tegangan listrik yang dihasilkan tidak dapat menyalakan sebuah lampu. Tegangan sebuah lampu itu paling dia ya tegangan rumah tangga aja 220 volt ya. Padahal di sini tegangan dihasilkan 350 volt, berarti dia bisa menyalakan lampu. Berarti ini salah. Tegangan listrik yang dihasilkan dapat menghidupkan komputer selama setengah jam. Ini dia dapat menggerakkan komputer selama 45 menit. Berarti kalau dia setengah jam bisa dong dia. Lebih juga bahkannya. Berarti ini benar. Coba yang D. Tegangan listrik yang dihasilkannya sama dengan tegangan sebuah baterai senter lampu. Baterai senter lampu ini tegangannya cukup kecil. Paling-paling ini 1,5 volt ini. Berarti tegangan dari lele ini 350 volt. Berarti ini salah. Berarti jawaban yang paling tepat itu C. Seperti itu yang nomor 13 ya. Jadi dianalisa. Nomor 14. Ini juga bacaan. Iterasi membaca soal-soal terbaru ya. Teknis dari generator pantograf adalah menghasilkan muatan listrik yang sangat besar dengan cara menggerakkan roda pemutar oleh motor listrik yang memutar pita karet sehingga menimbulkan gesekan dan pita karet menjadi bermuatan listrik. Muatan listrik yang terbentuk yaitu muatan listrik positif. Jadi ini kata kuncinya, muatan listrik positif akan ditampung pada bola logam. Jadi pada bola logam itu muatan listrik positif ya, dan muatan listrik negatif ini akan ditanahkan. Ini dibumikan namanya. Untuk muatan positif yang dihasilkan akan semakin besar karena adanya pita karet yang bergerak terus-menerus. Distribusi itu pembagian muatan listrik yang dapat dihasilkan terdapat pada permukaan bola yang berongga dan terkumpul di bagian permukaan luar bola. Ini di bagian permukaannya. Ini gambarnya nanti ya. Dan terkumpul di bagian luar bola yang lancip atau lengkung seperti ini kan lengkungnya yang tajam. Dari pernyataan itu dapat disimpulkan. Pertama kita lihat A. Peralatan pandai gerak menghasilkan listrik dinamis. Salah dong. Pandai gerak itu adalah alat penghasil listrik statis dalam jumlah besar. Berarti yang A salah ya. Ini sudah pernah saya kasih konsepnya. Muatan listrik positif, ini tadi positif akan ditampung pada bola logam. Muatan listrik positif ditanahkan di permukaan bumi. Salah ya. Harus pada permukaan bola logam ya. Harus apa dia di muatan positif ditampung pada bola logam. Jadi permukaan bola logamnya ini yang ini. Muatan positif kan dari gambar juga. Terus muatan listrik negatif berada pada permukaan bola logam. Muatan listrik negatif itu akan ditanahkan, dibumikan. Kalau ditanahkan itu dibumikan. Jadi pada permukaan bola logam. Salah dong. Berarti otomatis jawabannya D. Jika benda lain yang bermuatan negatif, nah ini benda lain yang bermuatan negatif ini ya. Ini bermuatan negatif, didekatkan pada permukaan bola logam yang ini, akan terjadi loncatan bunga api. Ini dia. Ini kan ada. Ini pernah juga saya kasih konsepnya ya. Terjadi loncatan bunga api. Loncatan bunga api. Berarti jawabannya D. Seperti itu nomor 14. Jadi dia sebenarnya bukan susah, malas membaca kalian ya, karena banyak bacaannya. Kalau dianalisa sedikit bisa. Yang penting tahu bahwa generator pandai gerak itu adalah alat penghasil listrik statis dalam jumlah besar. Nomor 15 yang terakhir. Perhatikan gambar berikut. Manakah yang menghasilkan gaya tolak menolak paling besar? Ini gambar satu ini dia terjadi tolak menolak dia ini. Ini juga terjadi tolak menolak. Nah, berarti tolakan yang paling besar itu yang inilah. Bukan yang ini. Ini tolakannya kecil segininya tolakannya. Ini lebih besar ya. Berarti kenapa dia mengalami gaya tolak menolak paling besar? Dan kita analisa.
gaya itu kan dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya. Ini jaraknya kecil. Kalau jaraknya ini kecil, F-nya besar ya. F-nya besar. Kalau dia jaraknya besar, ini besar, F-nya kecil. Ini tolakannya, tapi di sini enggak, ini tolakannya ya. Coba kita lihat. Kira-kira jawabannya kalau misalnya gambar 2 karena dipengaruhi besar jarak. Ya ini dong. Ini kan tolakannya besar dia ini. Tertolaknya dia ke kiri dan kanan besar. Sedangkan yang ini tolakannya kecil. Ini awalnya karena jaraknya, karena gaya tolaknya itu dipengaruhi jarak. Berarti ini tolakannya besar kemari ya. Ini kemari, tolakannya besar. Sehingga ini makin jauh. Ya, berarti gaya kolom dipengaruhi gaya tolak menolak. Berarti jaraknya, jawabannya apa? Gambar 2 ya. Karena dipengaruhi muatan salah dong. Gambar 1 karena muatan salah. Gambar 1 karena dipengaruhi besar jarak kedua muatan. Ini kan dia, ya memang ini jaraknya kecil, ini besar. Tapi ini bukan mengatakan jaraknya, tapi ini mengatakan tolakannya. Tolakannya kan paling besar ini. Ini tolakannya kan segini. Karena awalnya tadi jaraknya paling kecil. Ini tolakannya lemah. Berarti jawabannya D ya. Gambar 2 karena dipengaruhi besar jarak ke dua muatan. Artinya gaya kolom itu dipengaruhi jarak itu. Seperti itu pembahasan latihan TH yang saya berikan kemarin. Semoga nanti ini kalau kalian ulang-ulang, mudah-mudahan ada yang mirip-mirip, soalnya saya yakin TH-nya bisa dikerjakan. Jadi tadi saya lihat seperti refleksinya, soalnya kebanyakan susah, bacaannya banyak. Nah ini udah kita bahas, ternyata soalnya bukan susah ya, cuman ya dilihatlah video pembahasannya, dipelajari pelan-pelan. Kalau ada bacaan banyak, dibaca pelan-pelan. Itu nanti model-model soal AKM ya, yang akan pengganti UN sebenarnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Selamat pagi.